Selamat datang para pimpinan perguruan tinggi, manajer mutu, dan rekan-rekan akademisi sekalian. Sebagai seorang auditor sistem manajemen, hari ini saya akan mengajak Anda membedah sebuah kerangka kerja yang percayalah akan benar-benar mengubah lanskap institusi Anda. Kita akan membahas implementasi ISO 21001-2025 untuk membangun ekosistem akademik digital yang sangat tangguh. Jadi, di pemaparan ini kita tidak akan sekedar membahas teori-teori normatif. Sama sekali tidak. Kita akan menguliti langkah-langkah esensial, langkah praktis untuk mentransformasi tata kelola institusi Anda menuju standar mutu internasional yang tidak hanya adaptif, tapi juga berkelanjutan. Mari kita mulai. Nah, inilah cetak biru auditor kita pada pemakaran kali ini. Sangat sistematis. Pertama, kita akan melihat landscape dan urgensi menuju 2026. Kedua, 11 prinsip tata kelola. Ketiga, konteks, kepemimpinan, dan perencanaan. Keempat, operasi dan transformasi kurikulum. Kelima, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Dan terakhir, integrasi kecerdasan buatan beserta rekomendasinya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hadapi satu pertanyaan yang sangat kritikal ini. Mengapa sih perguruan tinggi harus segera, dan saya tekankan segera, beralih ke standar versi 2025? Coba Anda evaluasi institusi Anda saat ini. Apakah infrastruktur digital yang ada benar-benar sudah kebal terhadap ancaman modern? Kita tahu institusi pendidikan sekarang menjadi salah satu target utama serangan ransomware global. Belum lagi ada kesenjangan literasi digital di kalangan dosen yang seringkali tersembunyi. Ini bukan hal remeh rekan-rekan. Jika Anda ragu menjawab pertanyaan tadi, maka transisi ini sama sekali tidak bisa ditunda lagi. Masuk ke bagian pertama kita. Landscape dan urgensi 2026, menavigasi disrupsi dan standar baru. Memasuki pertengahan dekade ini, realitasnya kita sedang berhadapan dengan disrupsi kecerdasan buatan yang luar biasa masif. Ada tuntutan kredensial mikro dan akuntabilitas publik yang kian ketat. Jadi, mengadopsi standar 2025 ini adalah sebuah kebutuhan eksistensial, bukan lagi sekedar pilihan administratif buat pamer sertifikat. Ada 3 pendorong utamanya. Pertama, standarisasi global. Ini penting sekali untuk memfasilitasi mobilitas mahasiswa antar negara. Kedua, harmonisasi akreditasi. Standar ini bisa diselaraskan dengan kriteria BAN PT atau LAM yang dampaknya secara drastis memangkas tumpang tindih dokumen Anda. Dan yang ketiga ini yang paling krusial, manajemen risiko proaktif. Kita tidak lagi hanya bicara risiko akademik konvensional ya. Ini menuntut perlindungan mutlak terhadap keamanan data cyber, etika penggunaan AI, sampai kesehatan mental sivitas akademika di tengah gempuran teknologi. Kita lanjut ke bagian kedua. 11 prinsip tata kelola, inti dari manajemen pendidikan. Keberhasilan implementasi dari prinsip-prinsip ini menuntut internalisasi budaya yang mendalam di setiap sudut institusi Anda, bukan sekedar urusan checklist dokumen saat diaudit. Mari kita urai 6 prinsip pertamanya. Dimulai dengan fokus absolut pada peserta didik. Ini harus didorong oleh kepemimpinan yang bervisi jauh ke depan, keterlibatan aktif semua sumber daya manusia, pendekatan proses yang terintegrasi, peningkatan berkelanjutan, dan pembuatan keputusan yang benar-benar berbasis bukti. Poin yang sangat penting di sini adalah kepemimpinan. Seorang pimpinan puncak harus mampu menciptakan keselarasan strategis dan menggunakan data analitik pembelajaran secara nyata untuk merumuskan kebijakannya. Artinya, tidak ada lagi ruang untuk keputusan yang hanya bersandar pada intuisi semata. Lalu 5 prinsip berikutnya, ada manajemen hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial institusi, aksesibilitas dan ekuitas untuk menghapus semua hambatan belajar, perilaku etis, serta keamanan dan perlindungan data. Saya minta Anda perhatikan baik-baik 2 prinsip terakhir ini. Pada standar versi 2025, ada fokus baru yang sangat ketat dan tanpa kompromi. Fokus ini menyoroti privasi data mahasiswa di era digital, serta integritas etis yang harus ditegakkan dalam proses pengajaran maupun penelitian. Sangat krusial. Bagian ketiga, konteks, kepemimpinan, dan perencanaan. Ini tertuang secara eksplisit dalam klausul 4, 5, dan 6. Di fase perencanaan ini, para pimpinan puncak dituntut untuk melakukan hal yang jauh lebih besar daripada sekedar membubuhkan tanda tangan pengesahan. Pimpinan harus membentuk unit penjaminan mutu lintas sektoral dan proaktif membedah isu menggunakan analisis pastel, terutama menyoroti tren teknologi AI. Sebagai seorang auditor, saat saya melihat sasaran mutu Anda di tahun 2025, saya tidak mau lagi melihat matriks usang seperti lulus tepat waktu. Itu sudah standar. Coba kita perhatikan matriks ini. Lihat target pertama. Digitalisasi kurikulum dengan indikator 100% mata kuliah terintegrasi LMS dan AI. Pertanyaannya, apa risikonya? Tentu kesenjangan literasi digital di kalangan dosen. Lalu lihat target kesejahteraan mahasiswa. Dengan indikator 20% penurunan tingkat stres. Risikonya?
kurangnya staf konselor profesional di kampus. Perencanaan strategis Anda benar-benar harus langsung menjawab tantangan kompetensi dan ancaman nyata ini secara klinis dan terukur. Beranjak ke bagian keempat, operasi dan transformasi kurikulum. Klausul 8, beraksi di lapangan. Disinilah dokumen perencanaan Anda akan berbenturan dengan realitas lapangan. Kita sedang melihat pergeseran yang sangat radikal. Dari paradigma lama di mana pengajaran itu sekedar fokus pada rutinitas menyampaikan materi kuliah di kelas, menuju paradigma esensial dari ISO 2101-2025, yaitu fokus mengelola pengalaman belajar itu sendiri. Melalui implementasi Outcome-Based Education atau OBE yang ketat, kita tidak lagi sekedar mencekoki mahasiswa dengan informasi. Tidak, kita mengawal perjalanan mereka untuk memverifikasi pencapaian keterampilan berpikir tingkat tinggi secara komprehensif. Lalu, bagaimana sih eksekusi operasionalnya di lapangan? Nah, pertama, pemantauan LMS secara seketika. Ini penting untuk memonitor beban dosen sekaligus progres mahasiswa. Kedua, pelibatan pihak industri dalam merumuskan profil lulusan agar relevan dengan pasar kerja. Ketiga, penggunaan alat bantu AI dalam pembelajaran, tapi yang tetap mematuhi koridor etika akademik. Keempat, implementasi jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. Di Indonesia, kita sangat familiar dengan program MBKM. Dan yang terakhir, penilaian. Penilaian harus sangat objektif, transparan dengan rubrik, dan wajib memanfaatkan sistem pendeteksi keaslian karya. Semua elemen ini ada untuk memberdayakan mahasiswa maupun dosen demi mencapai hasil akhir yang sah dan dapat diverifikasi. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan yang ada pada klausul 9 dan 10. Anggap ini sebagai sebuah peringatan keras bagi perguruan tinggi modern. Anda tidak bisa lagi, sama sekali tidak bisa, mengelola institusi dengan bermodalkan asumsi atau kebiasaan lama. Kinerja harus dievaluasi dengan sangat presisi. Lalu, apa persisnya yang dievaluasi? Mulai dari penyebaran survei yang tidak cuma mengukur kepuasan akademik, tapi juga kesehatan mental mahasiswa. Kemudian, audit internal Anda sekarang diwajibkan mengevaluasi keandalan proses digital. Kalau tiba-tiba terjadi penurunan IPK rata-rata atau lonjakan angka dropout, institusi wajib melakukan analisis akar masalah yang mendalam, bukan sekedar ngasih teguran normatif ke fakultas. Dan dalam tinjauan manajemen, jajaran rektorat harus langsung membedah status risiko ini untuk melahirkan keputusan strategis yang solutif. Memasuki bagian ke-6, integrasi AI dan rekomendasi menuju sistem manajemen masa depan. Harus dipahami, kecerdasan buatan ini bukan sekedar tren teknologi sesaat, ini adalah pengungkit strategis Anda. Mari kita urai 4 langkah spesifik penerapannya secara berurutan. Langkah pertama, menggunakan data dari LMS dipadukan AI untuk memprediksi risiko putus kuliah sedini mungkin. Langkah kedua, menggunakan modul algoritma yang bisa menyarankan personalisasi kurikulum sesuai dengan kekuatan masing-masing mahasiswa. Langkah ketiga, menghadirkan chatbot administrasi demi efisiensi komunikasi lintas unit di kampus. Dan langkah keempat, ini yang paling menarik bagi kami para auditor, audit berbantuan AI. Bayangkan, hal ini secara drastis mempercepat proses verifikasi jutaan dokumen akademik dan mampu mendeteksi anomali finansial secara instan tanpa harus membuang waktu berminggu-minggu. Luar biasa, bukan? Dari semua analisis yang sudah kita bahas tadi, inilah rekomendasi konkret yang bisa langsung Anda eksekusi. Untuk pihak manajemen, segera lakukan gap analysis untuk memetakan kesiapan institusi Anda hari ini. Berinvestasilah secara serius pada peningkatan literasi digital staf Anda. Jadikan standar ISO ini sebagai kerangka kerja yang hidup dan bernapas di kampus Anda. Dan khusus untuk rekan-rekan auditor, mari kita tingkatkan kompetensi kita, khususnya dalam audit teknologi informasi. Mulailah berfokus pada dampak nyata dan efektivitas proses di lapangan, bukan lagi sekedar memverifikasi apakah ada tanda tangan di atas lembar borang. Pada akhirnya, ada satu pesan krusial yang perlu benar-benar ditanamkan ke dalam DNA institusi Anda. Implementasi ISO bukanlah kepatuhan administratif, melainkan sebuah keunggulan strategis. Mentransformasi sistem manajemen institusi Anda melalui ISO 21001-2025 adalah prasyarat mutlak. Ini untuk memastikan perguruan tinggi Anda mampu mencetak lulusan yang kompeten sekaligus memenangkan persaingan di kancah global yang sangat turbulen saat ini.
Pertanyaannya sekarang berbalik kepada Anda. Apakah institusi Anda siap menjadi pionir dalam tata kelola pendidikan modern, ataukah Anda membiarkan institusi Anda tertinggal dan tergulung oleh gelombang disrupsi ini? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Terima kasih banyak telah menyimak pemaparan strategis ini hingga tuntas. Jika Anda senang dan merasa pemaparan edukatif seperti ini memberikan wawasan yang bernilai, pastikan Anda subscribe channel Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update terbaru dari kami, lalu klik like dan share pemaparan ini ke rekan-rekan sejawat Anda, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat demi kemajuan pendidikan tinggi kita. Sampai jumpa di analisis strategis kita berikutnya.